Ya, pemirsa, kini saatnya kita cari tahu informasi warga negara Indonesia di luar negeri terkait mewabahnya virus corona di dunia. Dan sudah ada Arifian Agusta, mahasiswa Indonesia yang berada di Copenhagen, Denmark. Ya, Arifian, bagaimana perkembangan kondisi penanganan virus corona di Denmark saat ini? Ya, selamat siang waktu Denmark untuk pemirsa Indonesia. Di Copenhagen sendiri ataupun Denmark, pemerintah Denmark sudah melakukan lockdown sejak seminggu yang lalu. Dan di sini saya update mungkin jumlah penderita corona sekitar 1.800, yang meninggal sekitar 30 orang. Dan alhamdulillah tidak ada warga negara Indonesia yang terkena corona di Denmark. Dan mungkin perlu diberitakan juga bahwa lockdown di sini tidak seketat yang ada di Italia atau di negara lain seperti Cina. Di sini kami tetap bisa keluar rumah, tetap bisa melakukan belanja harian, tapi dilarang untuk berkumpul lebih dari 10 orang. Gitu kira-kira kondisi sekarang di Denmark. Oke, Arifian, ini terkait dengan situasi ini, Anda bilang bahwa ini sudah seminggu dilakukan lockdown di sana dan warga boleh keluar untuk melakukan aktivitas. Apakah kalau kita lihat di beberapa negara mereka boleh melakukan aktivitas tetapi diberi sebuah form seperti itu, apakah di sana juga diberlakukan seperti itu? Atau hanya membatasi bahwa boleh keluar tetapi tidak boleh lebih dari 10 orang untuk melakukan pertemuan? Ya, kalau di sini belum ada form khusus yang harus diisi kalau ingin keluar rumah. Cuman mungkin polisi sudah mulai berpatroli untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang berkumpul lebih dari 10 orang, dan mereka bisa memberikan denda kalau kita melanggar hal tersebut. Dan juga mereka juga selalu mengingatkan mengenai tentang social distancing sekitar 1 sampai 2 meter. Dan juga di sini yang mungkin saya perlu garis bawahi bahwa pemerintah Denmark mulai sejak diberlakukannya lockdown di Denmark menanggung lebih dari 90% gaji semua orang di Denmark. Jadi di Denmark sendiri mereka menghindari adanya mass layoff, sehingga pemerintah Denmark mulai sejak lockdown dilakukan bahwa mereka menanggung gaji 90% gaji dari semua orang di Denmark sampai dengan bulan Juni. Ya, Arifian, berarti kalau bisa dilihat tidak ada panic buying kah karena sudah dilakukan keputusan pemerintah seperti itu, atau panic buying masih terjadi atau juga terjadi di Denmark? Panic buying menurut saya cuma terjadi di awal-awal ketika lockdown diumumkan. Setelah itu menurut saya karena pemerintah Denmark sangat gencar memberikan informasi bahwa kita sekarang krisis kesehatan tapi bukan krisis makanan. Jadi sekarang orang-orang Denmark sudah menyadari bahwa mereka tidak perlu panic buying karena suplai makanan tetap banyak. Mungkin yang dari video yang saya berikan ke kita satu juga melihat suplai makanan cukup melimpah di Denmark, dan sekarang menurut saya sudah cukup normal, dan yang mungkin bedanya kami jadi jarang keluar rumah aja sih di sini. Oke, baik. Arifian, lalu bagaimana dengan KBRI Copenhagen yang memantau seluruh WNI dan juga pola komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh KBRI? KBRI Copenhagen cukup baik dengan cara menelpon langsung kondisi untuk menanyakan kondisi kesehatan warga negara Indonesia yang ada di Denmark. Dan juga selain KBRI juga ada sini PPI Denmark, ada berbagai organisasi lain untuk yang berbasis warga Indonesia di Denmark yang cukup aktif untuk menanyakan kondisi apakah masih sehat, apakah butuh bantuan untuk memberi makanan dan sebagainya. Untuk sampai sekarang sih dari info KBRI kami tidak ada yang positif corona, dan kami semua dalam keadaan baik dan tidak ada urgensi untuk mengontak KBRI ke masalah keamanan. Oke, baik. Berarti komunikasi juga terus berjalan dengan baik seperti itu ya, Arifian. Tapi kalau kita lihat, apakah ada kesulitan bagi WNI di sana untuk mencari kebutuhan logistik atau seperti apa? Seperti yang saya terangkan sebelumnya bahwa kondisi Denmark bahwa suplai makanan tetap terjaga sehingga tidak ada panic buying, sehingga kami cukup mudah untuk membeli makanan. Dan kami juga yang mungkin agak susah kalau misalnya supermarketnya agak jauh dari rumah, dan mungkin karena interval dari transportasi publiknya sekarang
menurun sehingga mungkin waktu cukup lama, cuman tidak ada kesulitan yang dimana kami harus melakukan menimbun makanan itu menurut saya tidak ada kondisi seperti itu di Denmark. Baik, Arifin, ini terkait dengan mungkin langkah yang dilakukan juga oleh KBRI selain tadi komunikasi yang dilakukan dengan baik, apakah juga ada opsi-opsi yang diberikan? Mungkin salah satunya adalah opsi untuk memulangkan warga negara kita, warga negara Indonesia dari Denmark, seperti itu? Saya terakhir kali berkomunikasi dengan KBRI pagi ini dan menurut KBRI tidak ada warga negara Indonesia yang menanyakan opsi untuk pulang. Jadi itu mungkin mencerminkan bahwa warga negara Indonesia di sini tidak merasa terancam kehidupannya, sehingga untuk sekarang KBRI belum melakukan opsi untuk evakuasi. Tadi untuk saya garis bawahi bahwa warga negara Indonesia di Denmark ini kami tetap merasa aman dan suplai makan cukup, sehingga mungkin KBRI juga belum memikirkan untuk opsi evakuasi. Baik, terima kasih Arifin untuk bergabung bersama kami dalam Prime Time. Arifin Agusta, mahasiswa Indonesia yang berada di Copenhagen, Denmark.